Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaharati, NIM E 2019-2002. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MBI. Yang pertama, perekonomian 4 sektor, yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian 4 sektor merupakan suatu barang, suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri. Dan di samping itu, terdapat pula barang di negara itu yang impor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu yang pertama sektor rumah tangga, yang terdiri atas kesekumpulan individu yang dianggap homogen atau identik. Yang kedua, sektor perusahaan, yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor impor. Yang B, mekanisme perekonomian 4 sektor. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negara, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow di atas terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, komponen rumah tangga, hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual SDM yang dimiliki kepada perusahaan. Dari interaksi antar rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga. Menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non-balas jasa dari pemerintah berupa hasil dari pajak. Hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungannya.
Yang ketiga, bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah jual beli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat, negara-negara lain. Hubungan dengan rumah tangga negara lain dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut, negara lain mendapatkan laba atau keuntungannya. Hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengimpor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkannya suatu laba. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.